Mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sampean dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun saya sedang bikin konten ini dalam keadaan sedikit terluka. Aduh, terluka mas bro. Nanti tak ceritakan. Tanjakan Bundelan Jambi lagi 9.48 pagi. Ini adalah perjalanan antar kota antar provinsi. Kok ngeden beda kurek. Perjalanan antar kota antar provinsi pulang dari Lamongan ke Gunung Kidul. Berangkat dari Lamongan jam 8 kurang seperempat. 8 malam kurang seperempat. Nyampe sini jam 9.49 48. Ini jalan baru mas bro ya. Tanjakan Bundelan sempat ditutup beberapa saat, beberapa waktu. Ya agak lama sih, karena jalannya sedang diperbaiki. Dan sekarang ini jalannya baru ya. Karena saya penasaran pengen lewat sini setelah aspalnya baru ini. Selain itu juga ada yang berkomentar di video meminta saya untuk melewati Tanjakan Bundelan ini setelah perbaikan jalan. Dan ternyata jalannya memang sudah bagus, mulus aspalnya. Dari bawah tadi sampai ke puncak ini. Yoi, Bundelan Hills. Ya cuman segini aja Bundelan Hills itu. Tapi ya kok banyak kecelakaan gitu loh. Dan rata-rata kecelakaannya itu bukan orang daerah sini gitu. Mau ke pantai atau mau berwisata kemana, atau rombongan iring-iring manten atau rombongan wong jagong gitu yang bukan orang sini. Nggak menyangka kalau tanjakannya seperti ini gitu mas bro. Dan ini juga menurun banget ya, kalau dari arah sana ke sini juga menanjak banget ini ya. Tak cerita no apa lagi mulai ya terluka dulu mas bro ya. Oh gak sih, teko iki berangkat dari Lamongan jam 8 kurang seperempat mas bro. 8 malam kurang seperempat. Berarti ya jam piro ya 7.45 nang 7.45 rolas jam nang 9 walah 14 jam mas bro. 14 jam nyampe sini, belum nyampe rumah. Ini kalau ke rumah ya masih 30 menit lagi ya. Ya bisa lebih sih, hampir 1 jam lah dari sini ke rumah, ke Pelayan. Kok lama banget. Ya karena perjalanan kali ini sempat diwarnai satu insiden kecelakaan ringan, tapi ya loro mas bro, masih ringan. Ya berangkat dari Lamongan itu mendung ya cuacanya. Ternyata hujan turun mas bro, dari Watu Jago itu sampai ke Ngawi. Terus sampai di Ngawi itu jam 12 malam. Dan kondisinya hujan. Akhirnya saya putuskan untuk istirahat saja. Lagi pula sudah ngantuk ya, ngantuk melanda. Akhirnya tidur mas bro jam 12 di SPBU Kota Ngawi. Tangi jam 4 loh, kurang suwe piye turune kalau turun nang omah. Turu jam 12, tangi jam 4. Setelah subuh lanjut. Dan cuaca masih hujan ya. Masih gerimis-gerimis, rintik-rintik gitu. Akhirnya ya wis gak bikin konten. Akhirnya nyampe di hampir kota Sragen itu lumayan deres lagi. Pelan-pelan mencari tempat untuk berhenti sejenak untuk pakai mantel. Berhenti di Indomaret, salah satu Indomaret di kota Sragen. Nah pada saat sudah berhenti di halaman parkir Indomaret, saya mau standar samping motor ini, ternyata kaki saya, celana saya nyangkut di pertigaan mas bro ya. Kalau kiri ini ke Sambeng, lurus ini ke Pasar Ngawen. Ya celana saya nyangkut di full step sebelah kiri. Akhirnya motor roboh ke kiri dan menimpa kaki kiri saya mas bro. Entah apa yang menimpa di mata kaki kiri ini. Terus yang pangkal jempol kaki itu terasa panas, sepertinya menempel di knalpot. Dan saya nggak bisa berdiri, sakit banget. Lah enaknya
Asiknya nggak ada yang nolongin, maksudnya nggak ada yang tahu gitu mas bro. Jam 6 pagi nggak ada orang yang tahu. Saya nengok kiri kanan nggak ada orang. Akhirnya kasir Indomaret yang pada saat kejadian itu duduk di belakang meja kasir, jadi nggak melihat bagian luar. Tapi tiba-tiba salah satu kasir Indomaret mendongakkan atau mengangkat kepalanya melihat keluar. Halo guys. Akhirnya tak awe-awe mas bro, tak panggil kang saya melambai-lambai. Saya mintain tolong untuk mengangkat motor saya. Waduh loworo mas bro. Akhirnya dia berlari mas bro, nolongi saya. Tak ucapin terima kasih saja ya. Terima kasih ya mas bro, terima kasih mas. Akhirnya ya rada pincang mas bro. Terus lampu sen kiri depan ini pecah. Spion ini tadi juga sempat mengo-mengo kendor. Nah di bagian pangkal jempol kaki kiri ini melepuh mas bro karena kena knalpot. Kok bisa gitu, kok kena knalpot? Apa saya nggak sepatuan? Enggak mas bro, saya nggak sepatuan, saya sandalan japit. karena ini motor vlogger KW. Antar kota antar provinsi pakai sandal japit. Iki mau vlognya tujuannya melihat tanjakan bundelan yang aspalnya baru. Akhirnya ceritanya merembet ke kecelakaan ringan saya. Tapi nggak masalah ya. Biar tahu update kejadiannya. Ya, saya nggak pakai sepatu mas bro, karena sepatu yang biasa saya pakai antar kota antar provinsi itu sudah bocor. Itu sudah, kalau hujan kemasukan air terus penuh dengan air, mengakibatkan nggak nyaman perjalanannya gitu mas bro. Dan sepatu itu belum ada gantinya ya, karena itu sepatu jatah dari tempat kerja. Sepatu gak tuku mas bro, ya jatah dari tempat kerja. Terus sekalian saya pakai pulang pergi juga, sepatu safety. Ya iki akibatnya perjalanan antar kota antar provinsi sandaran japit. Ya selain sakit ketika jatuh tadi ya ketimpa motor, pakai sandal japit itu juga sakit ketika riding seperti ini, terus mengintili kendaraan lain di depan, misalnya bis atau truk gitu. Serpian-serpian kerikil, pasir-pasir kecil itu mengenai kaki, sakit banget bro. Jadi total perjalanan ini tadi biasanya 10-12 jam ya, kalau hujan bisa 12 jam gitu. Ini molornya menjadi lumayan lama. Selain tidurnya juga lama, terus ada insiden motor rubuh menimpa diriku. Tapi alhamdulillah masih oke, nggak ada luka-luka yang terbuka, nggak ada. Hanya saja di mata kaki ada sedikit bengkak, ini digerak-gerakkan untuk naik turunkan persneling masih oke. Ya mungkin 2 atau 3 hari akan pulih kembali. Ya seandainya saya pakai sepatu gitu ya, terus kejadian motor roboh tadi, saya yakin nggak akan terluka mas bro. Karena sepatu safety itu kan terbuat dari kulit, terus melindungi sampai di atas mata kaki, sampai betis lah, hampir sampai betis bagian bawah gitu. Jadi seandainya tadi ketimpa atau ketibanan motor itu pakai sepatu safety, saya kira aman-aman saja ya. Tetap aja nggak bisa bangun, tapi kan tidak menimbulkan cedera gitu loh. Ya dari kejadian ini saya bisa mengambil pelajaran bahwa berkendara itu memang harus menggunakan pakaian yang benar-benar aman. Bahkan ada yang bilang pakaian untuk riding, pakaian untuk naik sepeda motor adalah pakaian untuk jatuh. Maksudnya dipersiapkan apabila terjadi suatu kecelakaan gitu loh, seperti helm, jaket, sarung tangan, celana, sepatu. Itu tujuannya itu mas bro, menghindari cedera ketika terjadi kecelakaan. Tapi ya wis kadung, ya wis lah mas bro, ini ojo ditiru lah, ini mosok ini ditiru. Hanya bercerita saja, siapa tahu bisa menjadi pelajaran, karena keselamatan itu nomor 1 mas bro. Oke ya, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya.
Semoga sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam satu aspal.